Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Bapak Ibu jamaah umroh sekalian, di sini saya akan memberikan beberapa tips agar Bapak Ibu yang sangat mencita-citakan ingin melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan dengan yang akan saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bila ingin melaksanakan ibadah umroh, di sini saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama, supaya diniatkan hatinya ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah. Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Kalau hal amalan kebaikan, asalkan kita sudah niatkan karena Allah, maka ada dalam hadis itu diterangkan, Allah akan menulis sesuai dengan niatnya. Namun bila mana Bapak Ibu sekalian niatnya tersebut bisa kesampaian, maka Allah akan melipat gandakan amalannya tersebut dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipatan. Namun sebaliknya, bila Bapak Ibu sekalian niatnya itu sudah baik, sudah bagus, niat ibadah kepada Allah ternyata tidak kesampaian, keburu dipanggil oleh Allah. Terus bagaimana? Tetap Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya, dengan pahala yang sempurna. Itu hebatnya kita kalau dalam ibadah itu niat karena Allah. Namun sebaliknya, di sini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu sekalian sebagai pengetahuan saja. Jadi diterangkan dalam hadis itu bahwa kalau soal niat itu, kalau niat kita itu niat kejelekan, ada dalam hadis riwayat Muslim itu, kalau seseorang itu niat kejelekan, Allah akan menulis kejelekan tersebut apabila dia melakukan. Tapi kalau dia tidak lakukan, tidak akan ditulis. Itu bedanya. Jadi bisa dipahami ya. Kalau niat ibadah, niat kebaikan, walaupun tidak terlaksana, tetap Allah tulis kebaikan tersebut. Contoh, Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan ibadah umroh. Niat karena Allah, walaupun belum terlaksana. Kemudian umpama di qadar Allah dipanggil, meninggal. Terus bagaimana? Tetap Allah akan menulis niatnya tersebut, niat umroh secara sempurna. Maksudnya, pahala umroh secara sempurna. Jadi seperti itu. Bahkan, bila mana kesampaian, bisa melaksanakan amalan tersebut, bisa melaksanakan ibadah umroh, maka Allah akan melipat gandakan dari mulai 10 kali lipatan sampai 700 kali lipatan. Itu ada diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu supaya mengkaji ilmunya. Mengapa demikian? Ini untuk menghindari agar ibadah kita itu tidak ngawur, tidak katanya-katanya, tidak fokus. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah umroh, supaya tahu ilmunya, dengan cara kita mengkaji ilmunya, maka kita tahu tata caranya. Kita tahu apa-apa yang perlu kita tinggalkan, yaitu berupa larangannya, umpamanya seperti itu. Karena tempo hari ada Bapak Ibu sekalian, pada saat pelaksanaan ibadah umroh, itu ada beberapa orang yang insya Allah mereka mungkin berangkatnya itu tidak disertai dengan ilmunya. Jadi sebagai mutawib itu sudah memberikan beberapa penjelasan
ketika melaksanakan ibadah umroh sudah diterang-terangkan. Ya. Ternyata pada prakteknya mereka itu ternyata melanggar. Ya. Jadi sudah memakai pakaian ihram, ternyata masih memakai kaos dalam, memakai celana dalam. Ini untuk laki-laki ya, untuk perempuan itu tidak apa-apa. Tapi untuk laki-laki memang itu suatu larangan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kita sudah mulai di mikot, itu sudah kita usahakan supaya celana dalam, kaos dalam dan lain sebagainya supaya dilepaskan. Kita hanya memakai 2 helai kain, yaitu kain yang atas dan kain yang bawah dan yang atas. Nah, itu diantaranya untuk kita, kalau kita tahu ilmunya, kita bisa terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya amal ibadah kita. Selain itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal pada suatu amalan yang tidak ada contoh dariku Nabi, maka amalan tersebut ditolak. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau kita ingin diterima amal ibadah kita, ya, jalan satu-satunya kita harus tahu ilmunya. Dengan kita tahu ilmunya, maka kita dipastikan tidak salah. Tidak salah dalam mempraktekkan ibadahnya karena kita sudah tahu. Untuk itu, betapa pentingnya mengkaji ilmunya, terutama ilmu bab mengenai masalah umroh. Itu tadi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, mulailah menabung. Ya, tadi niat sudah, kemudian mengkaji ilmunya sudah. Ya, yang ketiga diusahakan menabung. Sisihkan rezeki kita. Diusahakan yang tadinya barangkali uang belanjanya sehari 500.000, ya diusahakan diskon. Jadi umpamanya dikurangi 100.000, kita tabung jadi 400.000 saja untuk uang belanjanya. Atau umpamanya karena sering makan pizza umpamanya, atau makan-makan yang kira-kiranya ya banyak pengeluaran, ya diusahakan, ya ditinggalkan karena ada niatan kepingin ibadah kepada Allah. Jadi diusahakan, dipersungguh menabungnya. Supaya apa? Supaya cita-cita Bapak Ibu dapat terlaksana. Dan diusahakan supaya hidupnya supaya hemat. Ya. Jadi kalau kita hidup hemat, insya Allah ya kita bisa menabung. Selanjutnya nomor 4, yaitu supaya mempersungguh doanya. Jadi di sini diterangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, manakah doa yang paling didengar? Nabi bersabda, doa di tengah malam yang akhir dan doa setelah sholat 5 waktu. Nah, berarti di sini nomor 4 yaitu supaya mempersungguh doanya. Ya. Saya ingatkan kalau Bapak Ibu sekalian setelah selesai sholat 5 waktunya supaya tenang. Ya, karena memang kita ada kebutuhan. Justru disitulah letaknya kita berdoa karena di sini menurut Nabi doanya makbul. Jadi setelah sholat 5 waktu silahkan perbanyak doa, minta kepada Allah agar cita-cita kita, cita-cita Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan ibadah umroh bisa segera terlaksana. Selanjutnya dipersungguh, ya, sholat malamnya bangun malam, ya, kemudian doa di sepertiga malam yang akhir itu makbul, ya. Jadi tadi sabda Nabi doa di tengah malam yang akhir, maksudnya di sepertiga malam yang akhir. Jam berapa perkiraan Pak? Umpamanya diperkirakan, ya, sepertiga malam yang akhir itu sekitar jam 2 sampai kapan? Sampai menjelang adzan subuh. Diusahakan kita bangun mempersungguh sholat malamnya, sholat tahajudnya, ya. Kemudian juga di sini saya sarankan untuk sholat hajat, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dikabulkan keinginan kita, diantaranya yaitu ingin melaksanakan ibadah umroh. Selain itu juga Allah berfirman, ud'uni astajib lakum,
berdoalah kalian kepadaku Allah, niscaya aku Allah akan kabulkan. Jadi pada saat sepertiga malam yang akhir itu, ya, jadi Allah itu berfirman seperti itu. Ayo siapa yang mau minta kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah, itu mustajab waktu sepertiga malam yang akhir. Selanjutnya nomor 5, yaitu supaya merutinkan sholat duhanya, ya, terutama sholat duha yang 4 rakaat. Karena diterangkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau meninggalkan 4 rakaat sholat duha, karena aku Allah akan mencukupi kebutuhanmu hingga sore hari. Nah di sini, ya, ada yang mengatakan bahwa sholat duha itu sebagai pembuka rezeki. Nah, sedangkan kita kan tadi ingin melaksanakan ibadah umroh terkendala keuangan, ya minta kepada Allah, ya rutinkan sholat duhanya, ya terutama yang 4 rakaat. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, yaitu supaya memperbanyak baca istighfar. Jadi bacaan istighfar itu sebetulnya mudah diucapkan, bahkan ringan, namun pada prakteknya terkadang kita itu berat, ya. Beratnya apa? Terkadang kita ya malas dan lain sebagainya. Nah ini saya sarankan, karena Bapak Ibu sekalian punya cita-cita ingin melaksanakan ibadah umroh, maka supaya memperbanyak baca istighfar. Nah, diterangkan dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bersabda, barang siapa yang merutinkan membaca istighfar, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan pada setiap kesulitannya. Dan Allah akan memberikan jalan keluar pada kesempitannya. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah itu, ya, itu kepadolannya kalau seseorang itu merutinkan baca istighfar. Dan mudah-mudahan dengan merutinkan baca istighfar, mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki kepada Bapak Ibu sekalian secara tidak disangka-sangka. Bagi Allah itu kecil, Bapak Ibu sekalian, masalah pergi umroh, masalah biaya. Tinggal dari kitanya saja mempersungguh sesuai dengan tips yang saya berikan. Selanjutnya yang ketujuh, Bapak Ibu, yaitu supaya minta doanya kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita sama-sama sudah tua, ya, jadi kita sudah tua, tapi kalau kita masih memiliki orang tua, ya diusahakan tetap, ya, kita minta doanya kepada mereka. Namun apabila Bapak Ibu sekalian ternyata orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal, ya coba barangkali tadi kan kita punya mertua, kita ajak istri kita sowan ke mertua kita ungkapkan cita-cita kita, keinginan kita untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, minta doanya, doakan supaya terkabul, minta kepada Bapak Ibu mertua supaya didoakan agar keinginannya bisa terkabul. Selanjutnya nomor 7 tadi sudah ya, berarti nomor 8. Nomor 8 yaitu supaya memperbanyak silaturahim. Ini ada kepadolannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperbanyak silaturahim. Diterangkan dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Nah jadi kalau kita ya punya saudara, sanak famili, diusahakan menyempatkan diri untuk silaturahim. Nah itu pahalanya Allah akan melampangkan rezekinya dan Allah akan memperpanjang umur orang tersebut. Selain itu saya sarankan juga dipersilahkan untuk silaturahim kepada teman-teman yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Kita silaturahim, kemudian kita juga tanya pakai travel apa umpama umrohnya, kemudian suasana di sana bagaimana, cara buat surat-suratnya bagaimana, silahkan bertanya. Ya. Di samping itu dengan kita silaturahim kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu akan menambah semangat.
semangat kita, semangat juang untuk menabung, semangat juang untuk berdoa, agar keinginan kita bisa segera terlaksana. Selanjutnya, yang nomor 9, yaitu sering-seringlah titip doa kepada orang yang pergi haji atau umroh. Nah, di sini ya, saya akan menerangkan caranya. Ya, memang ada orang itu terkadang pakai lisan. Ya, umpamanya, Pak, Bu, mau berangkat umroh ya, tolong doakan saya. Nah, dikhawatirkan kalau seperti itu, dikhawatirkan orang yang ketitipannya itu lupa untuk mendoakan. Nah, saya sarankan agar ditulis. Contoh umpamanya, ya Allah, semoga saya Bapak Udin umpamanya. Ya Allah, semoga saya Bapak Udin ingin sekali melaksanakan ibadah umroh. Semoga saya dan istri saya, berikut anak-anak saya, semoga tahun 2022, semoga Engkau kabulkan ya Allah. Dan dalam pelaksanaannya mudah-mudahan diberikan sehat, rezeki yang banyak, berlimpah, barokah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dititipkan kepada orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Silakan Pak, mohon maaf saya ingin tolong dibantu. Saya minta didoakan ya di tempat-tempat mustajab. Atau barangkali ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ya kita silahkan sowan, minta tolong supaya didoakan. Kemudian yang nomor 10, berusaha ikut mengantar orang yang berangkat haji atau umroh. Nah, ini dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian tambah semangat juangnya untuk bisa melaksanakan seperti mereka. Jangan umpama ada tetangga atau teman kita ingin melaksanakan ibadah umroh, ya dia mah memang banyak uangnya, biarin aja lah, umpama seperti itu. Justru itu kurang baik Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya orang-orang yang haji atau umroh itu tamu-tamunya Allah. Nah, di situ kita berusaha ya ikut mengantar kepergiannya. Diniatkan karena Allah ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dengan cara seperti itu, selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita akan menambah semangat juang kita. Kita akan mendapatkan suatu semangat agar keinginan kita juga bisa terlaksana seperti mereka. Nah, itu diantaranya seperti itu. Kemudian, ya, setelah kita dari mulai awal tadi ya, niat, kemudian mencari ilmunya, menabungnya, dan lain sebagainya, yaitu nomor 11, yaitu supaya selalu berprasangka yang baik kepada Allah, supaya husnudon billah kepada Allah. Kenapa demikian? Ya, ada dalam hadis Muslim itu diterangkan, sesungguhnya Allah berfirman, aku Allah sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi dalam hal ini, ya, masalah kita berprasangka baik kepada Allah, ya, kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita. Contoh, ya, umpama keinginan kita ingin melaksanakan ibadah umroh. Kita berprasangka baik saja kepada Allah, bahwa keinginan kita akan dikabulkan. Niscaya Allah akan kabulkan. Kita harus yakin Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang tadi saya sampaikan, beberapa tips, semuanya ada 12. Yang terakhir yaitu supaya kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, niat kita sudah, doa kita sudah, menabung sudah, semua pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan ya, bumi, langit seisinya, Allah sudah menulis qadar seseorang. Baik itu umurnya, hajinya, umrohnya, rezekinya, semua sudah ditulis. Nah, untuk itu mudah-mudahan ya, dengan kita, karena memang kewajiban kita itu berusaha. Kita sudah berusaha dari 1 sampai 12 tadi, kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan keinginan kita bisa terlaksana. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu milik Allah. Saya rasa itu saja, bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.